Ya, terima kasih Sport Lovers. Anda masih bersama kami tentunya di Sport 55. Dan seperti janji saya tadi di segmen awal, di segmen kedua ini kita akan membahas sedikit terkait dengan informasi dari Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung di Papua. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa seluruh perhelatan olahraga nasional sudah berlangsung. Dan akhirnya kita ketahui siapa yang menjadi juara umum pada PON yang ke-20 ini. Dan kalau misalnya kita lihat ya, ayo kita lihat sama-sama dulu klasmen akhir PON ke-20 Papua tahun 2021. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata Jawa Barat masih belum terkalahkan karena Jawa Barat di tahun 2016 juga dia menjadi provinsi yang memiliki medali terbanyak. Dan akhirnya dia bisa menjadi juara umum juga pada tahun itu. Dan akhirnya dia bisa mempertahankan gelarnya sebagai provinsi terbaik di PON tahun ini dengan perolehan medali 353. Dan tentunya kalau kita lihat posisi kedua di sini ada DKI Jakarta dengan total poin 301. Dan kalau misalnya kita lihat ya dari emasnya sendiri ada 110 emas untuk DKI Jakarta dan untuk Jawa Barat ada 133 emas. Dan kalau misalnya kita lihat untuk tuan rumah sendiri dari Papua itu berhasil menyabet emas 93, cukup banyak juga dan tentunya ini merupakan salah satu pencapaian terbaik Papua karena memang kalau misalnya kita lihat dia bisa masuk 5 besar untuk PON di tahun 2021 ini. Dan tentunya untuk total medali yang didapatkan oleh Papua itu sekitar 261 medali. Wow, luar biasa juga ya untuk Papua. Dan untuk posisi kelima, Sport Lovers di sini dihuni oleh Bali ya. Kalau misalnya kita lihat cukup jauh juga sih sebenarnya perbedaan medali antara posisi keempat dan kelima tadi. Karena di Bali sendiri itu hanya mengoleksi sekitar 28 emas, sementara di atasnya itu 93 emas. Jadi cukup jauh juga perbedaannya. Dan untuk total medali untuk Bali itu 106 medali dengan 25 perak dan 53 perunggu. Dan kalau misalnya kita lihat ya, perwakilan dari Sulawesi Selatan, wow, ini sebenarnya cukup artinya ya mungkin masih perlu latihan banyak lagi lah untuk para atlet Sulawesi Selatan. Tapi bagaimanapun para atlet kita sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sulawesi Selatan di ajang PON 20 ini dengan perolehan medali emas sekitar 11, terus perak 13 medali, perunggu 13 medali dan tentunya total medali yang didapatkan oleh Sulawesi Selatan itu sekitar 37. Nah, dengan perolehan medali itu akhirnya Sulawesi Selatan bertengger di posisi ke-11 di klasmen akhir PON 20 di Papua. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, Sport Lovers antara perolehan medali Sulawesi Selatan dengan Jawa Barat, wah, sangat luar biasa jauh sekali dan tentunya ini bisa menjadi salah satu evaluasi juga sih sebenarnya untuk pemerhati olahraga atau bahkan para pelatih-pelatih yang ada di Sulawesi Selatan tentunya untuk lebih ekstra lagi memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih begitu untuk para atlet kita agar nantinya pada saat perhelatan PON selanjutnya itu bisa lebih meningkatkan lagi klasmen yang bisa diraih seperti itu. Dan sekali lagi tentunya pada saat perhelatan kemarin meskipun banyak kekhawatiran karena mengingat memang Indonesia saat ini masih dihantui dengan COVID-19, tapi selama perhelatan kemarin ya tentunya tim penyelenggara betul-betul sangat berusaha untuk memberikan yang terbaik sehingga setelah penutupan hari ini itu kalau misalnya kita lihat dari beberapa informasi yang kami dapatkan memang yang terkonfirmasi positif dari para atlet itu tidak terlalu banyak, meskipun ada tapi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Itu artinya kemungkinan besar ya memang COVID-19 sudah akan semakin bersahabat dengan kita sehingga para atlet yang akan berajang di berbagai laga itu bisa lebih memaksimalkan lagi persiapan. Apalagi sekarang kan kita ketahui bersama para pejuang-pejuang kita di bidang olahraga sementara berjuang juga baik di bidang sepak bola ya.
baik di bidang badminton dan lain sebagainya. Dan tentunya inilah merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan tentunya untuk Kemenpora agar bisa mendorong lagi olahraga kita bisa lebih bagus ke depannya. Dan tentunya ada sedikit informasi yang ingin saya berikan. Mungkin ini lebih artinya lebih sedikit keluar dari segmen kita ini. Kalau misalnya kita lihat khusus untuk di Papua, ini di Papua banyak hal yang menarik menurut saya, karena selama saya mengikuti perhelatan PON Papua ini banyak pemecahan rekor yang didapatkan seperti itu, baik rekor secara nasional maupun internasional, dan tentunya ini patut untuk dimaksimalkan oleh pelatih ataupun orang-orang yang berada di dalam lingkungan itu agar bisa memaksimalkan itu. Karena kalau misalnya kita lihat memang rekor-rekor yang didapatkan ini tidak mudah begitu ya, apalagi ada rekor internasional yang bisa didapatkan, salah satunya itu adalah lari gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu atlet lari kita, Lalu Muhammad Zohri, itu berhasil kembali memecahkan rekornya sendiri. Dan tentunya ini bisa menjadi salah satu hal yang cukup menyenangkan atau membahagiakan untuk nantinya Zohri bisa mewakili Indonesia di ajang yang lebih bergengsi. Oke, baik, sport lovers, kita cukupkan sekian untuk PON yang ke-20, dan tentunya sekali lagi selamat untuk Provinsi Jawa Barat yang berhasil mempertahankan juaranya begitu, menjadi pemimpin klasemen akhir ya, karena di tahun 2016 juga berhasil menjadi klasemen pertama, dan sekarang dia juga menjadi yang pertama. Nah, tapi kita tidak tahu nih apakah nanti di PON selanjutnya apakah Jawa Barat masih bisa mempertahankan ini atau tidak ya. Nanti kita akan lihat perkembangan olahraga di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Oke, baik, kita cukupkan sekian untuk segmen kedua, dan di segmen ketiga nantinya kita akan membahas sedikit terkait dengan perjuangan para atlet badminton kita di Denmark sana, di mana ada sedikit informasi yang mengecewakan. Tapi ya tentunya kita patut apresiasi karena mereka sudah bisa sampai di titik itu. Selain itu juga tentunya masih ada atlet-atlet kita yang sementara berjuang untuk bisa meraih posisi yang lebih bagus. Tapi nanti kita akan bahas di segmen ketiga, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Sport 55.